Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di bloggers dimanapun Anda berada. Hingar-bingar coblosan baru saja usai, tapi belum berarti gegap gempitanya juga kelihatannya masih cukup panjang. Nah, teman-teman sekalian, pada sore hari ini saya bersama Mas Eko Winardi ini, salah seorang pegiat civil society di Yogyakarta, berusaha untuk melihat apa sih yang tergambar dalam pesta demokrasi ini selama dari mulai persiapan ini segala macam sampai di coblosan itu, apa yang bisa kita lihat, fenomena atau gejala atau apapun yang tergambar di situ. Karena menarik, karena di dalam termasuk di katanya ada peristiwa politik, ada orang yang militan, ada satu yang ada militansinya, kemudian ada pragmatisnya, terus ada transaksionalnya, terus ada berbagai macam, itu muncul semua. Ini bukan hanya soal pilpres, tapi soal pilihan legislatif. Bagaimana komunikasi massa, mempengaruhi massa agar mau memilih. Ini semua muncul semua di dalam sebuah fragmen, bicara teater ini. Dalam fragmen itu muncul di situ. Nah, kita akan lihat satu persatu, muncul juga tokoh-tokoh masyarakat, segmen-segmen masyarakat. Terus ada yang mungkin bagian mengelola massa, ya Mas. Mungkin ada. Nah, kita akan berbincang soal itu. Nah, baik teman-teman sekalian, saya mau tanya nih ke Mas Eko dulu yang pertama. Mas, sebetulnya apa yang panjenengan lihat sebagai salah seorang praktisi dan pengamat di dalam proses pesta demokrasi baik pileg maupun pilpres ini, Mas? Ya, semuanya terkaget-kaget. Semua terkaget-kaget ya. Kenapa terkaget-kaget? Karena masing-masing institusi tadi tidak menjalankan peran dan fungsinya. Oh, ya, maksudnya, misalnya kita ya, kita ini ada berapa sih? Ini kasar aja. Kalau saya lihat dari ada elit, ya, kemudian ada partai politik, ada akademisi, ada rakyat jelantah, ya kan? Nah, ini apakah benar rakyat ini selama dari pemilu ke pemilu lagi atau selamanya itu terdidik secara politis? Tidak. Partai politik yang seharusnya melakukan itu tidak menjalankan perannya, sehingga ketika lahir suatu strategi teamwork gitu, dasarnya bukan karena ideologis, bukan karena kepentingan yang sama gitu, tapi kepentingan yang sesaat. Coba kita baca aja koalisi-koalisi yang ada dalam pilpres, ya, koalisi 01 misalnya. Apakah benar itu satu itu ideologi, kemudian dia mengemas bagaimana Anies katakanlah yang menjadi tokoh sentralnya dan sekemedal, itu tidak dikemas demikian sehingga dia menjual gitu, kepada pemerintahan. Tidak terjadi itu proses itu. Jadi tawar menawar juga tidak terjadi. Misalnya tiba-tiba berkoalisi dengan Caimin, ya gitu. Itu kan di menit-menit terakhir, meskipun dia paling awal ya, koalisi ini terbentuk paling awal, tapi kan di akhir-akhir tidak ada tanda-tanda itu tadinya. Kemudian di 02 gitu, itu kan kumpulan tokoh ketua umum yang tersandera semua. Itu bukan rahasia loh. Iya. Jadi ini kita karena ini sudah berlalu ya. Iya. Cerita saja. Kemudian mungkin 03 yang agak aman lah sih, tetapi apakah tidak ada problem internal? Ada, paling tidak sesama ada banggang pacul, ada apa gitu, ya. Sehingga statement-statementnya yang keluar itu kadang tidak malah mencerminkan ketidakkompakan 03 ini gitu. Belum lagi semua di 01, 02, 03 tidak terjadi simbiosis atau kerjasama yang bagus antara relawan sama parpol pendukung partai. Sehingga itu gambaran awalnya ketika partai politik itu bergerak untuk menentukan gitu. Itu juga sudah mulai kelihatan pada
Nah, kemudian pada proses-proses selanjutnya pada dinamika masyarakatnya juga. Berlanjut, kan ketidakkompakan tadi berlanjut. Misalnya di 01 ya, itu sampai hari pencoblosan itu antara relawan dengan parpol pendukung. Bahkan antara parpol pendukung sendiri tidak lihat namanya. Oh, tidak solid ya? Tidak solid. Iya. Mengkerucutkan satu. Iya. Oke. Itu karena saya juga seluman-selumun gitu ya, ikut di dalam 01, 03, kalau 01, 02, 03 itu lewat Facebook yang saya menjadi anggota atau grup di grupnya Ganjar, grupnya Prabowo. Saya menjadi berteman dengan Facebooknya Prabowo itu sejak sebelum ada Jokowi dulu. Dulu kan sudah bikin waktu 2014 itu. Saya sudah jadi grupnya Prabowo itu, sehingga saya kritik terhadap apa yang dikampanyekan Prabowo itu, saya punya self kritik itu. Hanya sampai 10 tahun kemarin mungkin saya kan tertipu dengan saya merasa Jokowi adalah kita. Gitu. Jadi saya terus terang aja saya tertipu gitu. Nah, PDI khususnya sampai kemarin kaget dia nggak siap dengan ketipunya Jokowi itu. Iya. Ada ketipunya Jokowi. Belum coblosan itu udah pokoknya libeng tuh dia. Ya. Nah, itu. Sehingga menunjukkan berdasarkan quick count kemarin sama atau malah anehnya kan di hari pertama itu perolehan suara partai Ganjar itu lebih sedikit ketimbang suara PDIP kan gitu. Ada apa ini? Kan gitu. Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa poin penting yang kita garis bawahi pada saat itu muncul sekali betul wajah-wajah asli dari partai politik dalam mengusung pasangannya. Itu yang pertama yang dikemukakan Mas Eko. Jadi bagaimana partai politik itu tersandera, bagaimana partai politik itu tidak lihat, bagaimana partai politik yang setengah hati untuk bergabung, bagaimana partai politik itu yang terakhir itu kalau nggak salah internalnya ada friksi yang PDI Perjuangan untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo, itu yang tahapan awal-awal itu sudah muncul hal yang demikian. Teman-teman sekalian, pada yang kedua yang cukup menarik juga adalah bagaimana masyarakat disuguhkan orkestrasi yang seperti ini dari elit-elit politik, sehingga mau tidak mau masyarakat itu menilai, masyarakat itu berpikir semakin matang, semakin kusut, atau semakin senang, atau semakin. Nah, pada tahapan ini muncullah ada hal-hal yang menurut saya transaksional. Jadi siapa? Kemudian ada tawar lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada masyarakat ini masih. Masyarakat kita kan sekarang di 2024 itu kan ada macam-macam. Ada termasuk yang paling menarik dan fenomenal adalah generasi muda. Karena ketiga calon ini berusaha untuk mengkup generasi muda dengan caranya sendiri-sendiri. Kalau menurut pengamatannya Mas Eko gimana? Ya, itu benar. Tetapi kadang yang sering jumawa kan orang tua atau partai politik atau pengamat politik itu langsung memvonis saja bahwa Gen Z atau generasi milenial ini itu apolitis, gitu. Apolitis itu bukannya tidak tahu, tapi tidak mau tahu, cuek, gitu. Oke. Nah, itu dibaca dengan clear karena basisnya adalah data itu oleh Denny J.A. gitu. Nah, jadi dia mengkeraskan ini ada yang militan, meskipun nanti kita bahas lagi soal militan. Militan ini manipulatif sekali sebenarnya gitu. Hanya disodori itu militan gitu. Ya, kamu nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah, militan kemudian juga itu tadi. Kalau zaman Orde Baru menyebutnya masa mengambang ya. Ini bukan hanya masa mengambang, tetapi belum menentukan pilihan. Nah, gimmick-gimmick atau trik-trik bagaimana tempo yang dekat ini bisa menyedot
partisipasi mereka. Tidak mengharapkan akan menjadi militan. Yang penting tanggal 14 dia jadi nyoblos 92. Kayak gitu misalnya gitu. Itu di menit bener. Maka bagaimana penampilan Prabowo Gibran itu, ya meskipun sering kecele ini eksekutor di tim ini ya, tim pemenangan ini, tetapi bacaannya itu yang clear, kemudian treatmentnya atau admisnya apa kepada paslon itu yang memudahkan implementasi atau praktek selanjutnya. Nah, menuju kepada pertanyaan Dujo tadi, jadi memang siapapun bagi PNI yang terpilih, khususnya nanti jika itu 02 ya, itu nggak peduli besok mau apa tetap ada diambangkan kayak gitu. Generasi Z itu mau coba ya turuti terus malah kesempatan melimpahkan dengan tujuan awal itu gitu. Ya 2029. Iya, kasihannya. Nah itu aja. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ada hal yang menarik tentang generasi Z. Di dalam pemilu 2024 ada sekitar 56 sampai 60% pemilih kita dari 200 sekian juta itu, yang 60% dan 56 sampai 60% itu adalah generasi muda. Nah, ketiga paslon ini berusaha menampilkan satu forum, satu ruang yang bisa mewadahi generasi muda untuk berpartisipasi mendukung programnya masing-masing. Kita nggak usah bahas tentang apa programnya karena masing-masing kita sudah lihat apa yang dimunculkan. Ada yang senang joget-joget, tipikal generasi muda. Kalau tua-tua ya enggak lah. Kemudian ada yang satu. Tapi lucunya yang joget orang tua. Kemudian ada lagi yang memberikan ruang untuk ekspresi pemikiran juga ada di paslon-paslon berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik adalah bahwa di tahun 2024 generasi muda memiliki peranan penting ke dalam menentukan pilihan. Apakah? Tapi seperti kata Mas Eko tadi, militansinya tidak dibangun. Hanya sekedar bahwa ente harus coba supaya tidak bingung, ada panduannya nih gini. Ini yang mana kan? Militansi ini lagi-lagi militansinya sebatas itu saja. Maksudnya sebatas saya udah mantap 02. Ya gitu. Saya udah mantap 01. Karena memang nggak ada anunya ideologi apa yang ditawarkan nggak ada. Iya. Ini menarik, tidak ada ideologi yang membangun militansi di kalangan 02, di kalangan generasi muda. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke satu pembahasan lain, yaitu tentang bagaimana kekuatan money politik masih bisa mempengaruhi masyarakat. Ya, ini bercerita karena pemilihan kita pada yang sekarang ini kan bukan hanya pada pilpres, tapi ada pileg yang konon juga dalam tanda petik ada sebaran-sebaran money politik yang saya juga tidak tahu. Kalau kita semua mendengar dan segala macam melihat bahwa itu ada terjadi. Mungkin dalam tanda petiknya ada sebaran bansos, ada manipulatif bansos, mungkin ada pembagian dan segala macam. Nah, kalau menurut pendapat Mas Eko, bagaimana tentang masyarakat kita yang masih saja menganggap itu menjadi bagian penting dalam sebuah pesta demokrasi yang harus dinikmati gitu ya. Dua hal. Pertama tadi, partai politik atau siapa yang kelompok elit dan kritis ini memang punya kemauan untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi dalam arti politik, civic, kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara gitu, nggak pernah diajarkan. Apalagi di sekolah pun sekarang civic, kewarganegaraan itu nggak ada kan. Dulu digusur sama PMP apa, tapi lebih kepada moral maunya kalau baru. Terus sekarang ada nggak di Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya. Tapi kayaknya nggak ada. PKN namanya. Kalau saya sering ngomong itu PKN, pelajaran apakahnya itu terus negara, gitu, kewargaan negara. Tapi intinya cuma pengetahuan. Kembali ke itu tadi. Jadi pertama memang tidak ada kemauan untuk mendidik masyarakat sebagai warga negara. Gitu. Semua disibukkan oleh kebutuhan kekinian yang mendesak. Sesuk iso nampor orang. Dan itu strategi posisi yang demikiannya dimanfaatkan oleh
Tadi enggak, pertanyaan kembali ke Duijo ngomong tadi, kenapa masih ada money politik? Peluang itu, ya paling tidak butuh suara dengan dibeli pakai itu. Saya tidak akan menuntut militansinya mau menjadi apa bandeng yang ganas gitu atau Muslim yang tangguh, kecuali tapi saya ini agak ngawur ya, ya enggak. Mungkin PKS yang awal PKS-nya orang berdirinya militansi ideologi dan terencana untuk pendidikan pengkaderannya. Nggak tahu sekarang masih tidak, tapi seperti itu. Kalau dilihat dibuktikan dengan perolehan terakhir ini secara quick count gitu, saya kira tetap ada itu. Meskipun dipecah-pecah ya, ada Gelora, ada apa gitu, tapi model itu masih dilakukan oleh. Tetapi kalau yang lainnya, PDIP misalnya, tidak punya diri. Jadi seyakinnya tidak ada pendidikan ideologi marxisme untuk rakyat kebanyakan itu. Dia hanya dijawel, dirangkul, bocahku ini. Baik. Nah, Jadi problemnya Kak. Makanya ini problem untuk ke depan. Saya tidak hanya menyalahkan pemilih, katakanlah pemilih 02 saja yang tidak, tapi tidak melakukan itu. Gerindra itu juga penuh transaksi gitu. Baik, teman-teman sekalian, jadi ini kita bahas partai politik ya. Ini cerminan saja. Jadi ada satu PR besar ke depan bagi partai politik bagaimana memilitansi kadernya. Ya. Sehingga trik-trik atau cara-cara yang dilakukan oleh pasangan lawan untuk mempengaruhi militansinya itu juga menjadi tidak ada satu contoh di mana teman-teman PKS itu membangun militansi yang cukup bagus, yang cukup kuat gitu, dan dia memiliki struktur struktur pergerakan gitu, secara politis itu cukup bagus. Kita tidak bicarakan ideologinya ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian nanti menunjukkan ya teman-teman di PDIP. Saya ini membahas saja di Solo bagaimana Pak FX Rudi yang luar biasa gitu, dan kita lihat bagaimana. Tapi ketika di perolehan itu sebabnya apa? Dan ini akan mempertanyakan lagi militansinya. Nah, militansi bisa kalah dengan apa? Baik kayak gitu. Inilah. Nah, jadi ada satu hal yang cukup menarik. Ini baru sebagian kecil yang kita lihat yang muncul pada waktu. Kemudian perannya peran media sosial sebagai bagian dari strategi campaign juga cukup menarik, Mas. Bahkan di saat-saat terakhir itu peran media sosial baik berupa film, baik berupa TikTok atau berupa tayangan di TikTok maupun bahasan itu menjadi cukup penting. Nah, kalau jadi di sini muncul hanya sekarang yang kita bahas seberapa kuat media sosial itu memberikan pengaruh. Nah, ini menarik karena di terakhir itu juga film Dirty Vote itu menjadi sangat penting untuk menanamkan satu kesadaran ilmiah gitu, satu pemaparan data. Nah, pertanyaan saya Mas Eko, masih seberapa persenkah masyarakat kita yang melihat media sosial itu atau tayangan-tayangan di media sosial itu menjadi bagian dari informasi yang memberikan atau yang menstimulus dirinya untuk yang mempengaruhi dirinya untuk melakukan sesuatu. Iya. Di dalam kasus ini loh. Iya. Saya kira justru kalau narasumber atau si anunya sendiri itu hostnya itu yang harus berperan memanfaatkan ini. Karena apa? Sekarang itu ada di tangan, gitu loh. Jadi kalau ditanya sangat dekat sekali bagaimana itu menyentuh dan merangkul dan punya niatan rencana mendidik itu. Saya kira saya mau mengapresiasi apa yang dilakukan tim Ganjar dengan datang ke Gunung Kidul, tidur di sana, makan, itu sangat menyentuh itu. Tapi itu meskipun prakteknya apakah itu menghasilkan suara atau enggak, tapi itu kreatif dan sangat menyentuh dibanding karena mungkin juga memang kapasitas kapasitas capresnya yang tidak mampu melakukan seperti Ganjar gitu loh. Ya kan? Si Anies terlalu elit, ya kan? Prabowo terlalu kuliah gitu. Gibran nggak punya pengalaman ke bawah. Saya kira yang baik memang
Ganjar gitu loh, seperti itu. Tetapi seberapa jauh ini nantinya media sosial itu dijadikan alat pendidikan itu memang harusnya sekarang nolehnya ke situ, progres itu gitu lah ya. Oke, baik. Terus kalian saya kedatangan Justru malah peluang. Saya kedatangan tamu satu lagi. Ini kita langsung saja. Ini seorang akademisi ya boleh, pengamat sosial ya boleh, pengamat budaya Mas Pak Mujira Harjo, monggo Mas, silakan Mas. Langsung di tengah ya. Kita ketemu satu orang. Ya Mas, silakan Mas. Sehat Mas. Mas bisa geser lagi dari. Baik, sekarang kita ketambahan satu orang ya. Ini agak lumayan jadi diskusinya bisa lebih panjang. Nah, Mas Aji kita tadi namanya adalah Pak Mujira Harjo, seorang pengamat sosial dan politik dan budaya, ya, jebolan kampus UGM yang baru saja menjebol. Kita lanjutkan Mas Aji. Jadi begini, jadi warna yang perlu teman-teman saya menggarisbawahi sebetulnya ada tiga platform besar yang muncul warnanya ketika pesta demokrasi di 2024. Yang pertama ada partai politik. Kita bisa melihat bagaimana partai politik itu sebenarnya, bagaimana sikapnya, bagaimana kualitas partai politik itu muncul semua di pesta demokrasi. Dan yang kedua adalah bagaimana kadernya dan militansi dari partai politik itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Ketiga poin inilah yang digarap dalam sebuah strategi untuk menghasilkan suara. Nah, saya walaupun Mas Aji baru datang, saya ingin menanyakan Mas, masyarakat kita itu sebetulnya sudah sadar politik demokrasi atau budaya atau apa sehingga banyak sekali kejutan-kejutan yang muncul dalam hasilnya pemilu ini Mas Aji. Monggo silakan Mas. Ya baik, Mas Eko. Karena bicaranya pelan jadi harus mikir ini. Ya pasti. Kalau kita bicara politik, maka yang paling bertanggung jawab itu adalah satu, lembaga pendidikan, kedua adalah negara. Karena di sana ada disebut literasi politik, literasi demokrasi, dan literasi semuanya itu. Nah kalau kita bicara Indonesia, selama Orde Baru tidak ada pendidikan politik yang baik, tidak ada literasi yang baik, tidak ada demokrasi yang baik. Nah, problem itulah yang pada akhirnya menjadi ketidakpuasan beberapa orang tentang cara berpolitik dan cara berdemokrasi di Indonesia. Masyarakat kita ini kan 80%, kalau ceritanya dari riset dan sebagainya itu tidak memiliki tingkat pendidikan yang baik. Nah, di sisi lain pendidikan politik itu juga tidak terjadi dengan baik. Jadi problemnya berbagai macam. Pendidikan politik tidak terjadi, masyarakatnya juga tidak terliterasi. Nah, maka kalau kita akan berbicara politik yang baik, sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ilmuwan, kalau kita bicara Prof. Miriam Budiarjo katakanlah, politik itu pada dasarnya kan atau yang sisi klasik Aristoteles mengatakan politik itu adalah sebuah upaya bersama untuk menuju kebaikan bersama. Ya. Dan di sisi lain, Prof. Miriam mengatakan politik adalah seni untuk mempengaruhi. Ya, mestinya dalam konsep Prof. Miriam adalah mempengaruhi yang baik. Jadi ya. Karena dalam konteks ilmuannya seperti itu dan
politisi itu kan mengetahui namanya psikologi massa. Masyarakat itu yang dimauin apa sih? Itu gini. Kalau William Budiam dia mengatakan politik adalah mempengaruhi, maka para politisi akan mempengaruhi calon dalam konteks elektoral katakanlah pemilihan katakanlah calon pemilihnya. Mempengaruhi dengan cara apa? Kita tahu psikologi massa kita itu apa yang paling dibutuhkan, kan gitu. Maka yang terjadi adalah mempengaruhi dengan cara memberi sesuatu. Kita tidak terpengaruh sebagian besar, mohon maaf kalau saya salah. Jadi pemilih kita itu dipengaruhi dan menjadikan pemilih tidak terpengaruh atas ide dan gagasan yang ditawarkan, tetapi terpengaruh atas image-image material yang dibawa. Ini masalahnya begitu. Jadi masalah gitu tuh masih seperti itu. Masih seperti itu ya. Dianggap atau tidak. Jadi memori kolektif masyarakat itu terbangun bukan karena ada ide gagasan yang bagus, tetapi ada pemberian yang itu menjadikan dia ingat-ingat siapa yang memberikan itu, gitu loh. Oh gitu ya. Oh iya, iya. Karena apa? Karena kita di tingkat pendidikan yang tidak baik. Artinya usia pendidikan itu mestinya 12 tahun. Tapi kalau pemilih-pemilih kita yang hari ini katakanlah yang generasi tua itu, bagaimana tuh? Ada barangkali sekarang pemilih muda katakanlah. Pertanyaannya adalah apakah pemilih muda itu menjadi kritis ketika dia dihadapkan oleh teknologi informasi yang selalu memberikan dia stimulus-stimulus yang tidak menjadikan kritis, tapi menjadikan kesenangan. Saya beda kan, kesenangan dan kekesalan beda. Nah, kesenangan itu akan membunuh sisi kritis. Itu gitu. Kalau dalam konteks besarnya kenyamanan akan membunuh sisi kritis. Ya itu terjadi. Jadi ya kalau kita mau menjadikan Indonesia bagaimana ke depannya, saya kira masih butuh 20 tahun, 30 tahun ke depan. Baru ada yang disebut itu tadi berpolitik dengan baik, berdemokrasi dengan baik. Saya kira baik. Terima kasih Mas Haji. Tapi Saya kembali ke Mas Eko. meskipun waktu 20 atau 30 tahun ke depan, kalau tidak ada perencanaan untuk melakukan pendidikan warga sebagai warga negara, civic society ini terdidik itu, ya lewat aja tuh 20-30 masih tetap kok disebut. Dan kayaknya elit-elit itu ada kesengajaannya gitu, tidak punya rencana untuk mendidik. Jadi saya setuju Mas Haji tadi. Jadi kan sebelum Mas Haji tadi saya bilang ada dua sekali di sekolah atau pendidikan ansih itu tidak diajarkan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan politik dibungkus saja pakai warga negara itu hak dan kewajiban warga negara itu udah politik. Yang kedua itu tadi partai politik yang punya peran untuk mendidik itu tidak melakukan itu. Tidak terasa hampir 30 menit. Baik teman-teman sekalian, ada satu hal yang menarik. Yang pertama, kita akan mencoba membandingkan ada exit poll yang di luar negeri, di mana pasangan, kita langsung sebut saja kalau kemarin sudah terjadi, Ganjar Pranowo menang 75%. Kemudian di dalam negeri kita tahu bahwa Ganjar Pranowo sebagai tokoh dan Mahfud MD sebagai tokoh juga anjlok. Ini lepas dari kita berbicara soal partai politiknya. Nah, apakah itu, Mas Eko? Adakah bisa kita lihat gambaran masyarakat kita yang di luar negeri, yang tanda petik juga bersekolah dengan baik, tentu saja kalau di sana memiliki pekerjaan baik dan segala macam, juga di beberapa di negara misalnya di Malaysia dan Arab yang memenangkan pasangan tertentu ya gitu. Artinya, apakah betul masyarakat kita itu yang di dalam negeri itu masih seperti kata Mas Haji, masih berada dalam hubungan transaksional ya? Iya. Tadi gambaran Mas Haji tadi sudah jelas. Jadi memang money politik terjadi karena tidak ada apa yang disampaikan oleh kader atau oleh partai politik atau oleh paslon katakanlah gitu, ide-ide atau gagasan-gagasan ke depan yang bermanfaat bagi saya sehingga mempengaruhi saya menentukan pilihan kepada kamu, ya gitu. Nggak ada itu, maka ya ini aja cukup mie goreng gitu kan, itu ganti lunyu tapi.
Teman-teman sekalian, kita akhiri saja sesi ini. Nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Yang pertama adalah bahwa masyarakat kita yang menjadi seperti itu dibentukkan. Kan ini ada kader-kader yang jagoan-jagoan pileg juga sama menawarkan dalam bahasa biddingan. Nah, itu budaya-budaya itu yang diteruskan oleh apakah itu memang sengaja dibikin gitu ya masyarakat kita ya supaya tetap model transaksionalnya bisa menang. Dari kader teman-teman saya, kader partai, caleg-caleg yang teman saya, memang dia tidak menawarkan apa-apa kok, bukan sengaja. Dia ya pom bolong. Jadi nawarinnya ya cuma itu aja. Baik teman-teman, ini adalah sebagian dari wajah yang muncul pada perhelatan demokrasi di 2024 gitu ya. Sampai ketemu lagi. Salam. Kalau gini nggak apa-apa.